Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanina Halawati Imani. Saya adalah mahasiswa STI Syamsul Ulum Kota Sukabumi, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang struktur tata organisasi pendidikan nasional, budaya organisasi di Kemendiknas, dan Kemenag RI. Jadi ini adalah salah satu materi dari mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Oke. Dan yang akan menjadi bahasan kali ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu struktur tata organisasi pendidikan nasional yang terdiri dari konsep organisasi sekolah dan pengajaran, struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran, kinerja organisasi pendidikan. Selanjutnya itu adalah budaya organisasi di Kemendiknas dan Kemenag RI yang terdiri dari budaya organisasi dari Kemenag. Yang kedua itu adalah budaya organisasi dari Kemendiknas atau Kemendikbud ya sekarang. Oke, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu struktur tata organisasi pendidikan nasional. Ya, jadi struktur itu berbeda dengan struktural. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga, makna dari struktur adalah cara bagaimana sesuatu disusun, susunan atau bangunan. Sedangkan struktural adalah yang mengenai susunan bangunan atau organisasi. Jadi struktur adalah cara sesuatu itu disusun atau dibangun. Selanjutnya itu organisasi. Organisasi adalah susunan dan aturan dari berbagai bagian orang dan sebagainya sehingga merupakan kesatuan yang teratur. Lalu pengertian pendidikan. Pendidikan di dalam Kamus Umum Bahasa yang diolah oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional bermakna perbuatan yang terdiri dari hal atau cara untuk mendidik. Sedangkan ditinjau dari segi hukum, definisi pendidikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 1 yaitu pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, nusa, dan bangsa. Materi yang selanjutnya itu yang merupakan poin pertama dari konsep dasar itu adalah konsep organisasi sekolah dan pengajaran. Organisasi lembaga pendidikan adalah suatu organisasi yang unik dan kompleks karena lembaga pendidikan tersebut merupakan suatu lembaga penyelenggara pendidikan. Tujuan dari lembaga ini adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, memperkaya hazanah ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kehidupan nasional. Organisasi sekolah yang efektif itu adalah kelompok-kelompok yang informal, kebutuhan-kebutuhan individu, dan tujuan birokrasi di pemerintahan dan personel pendidikan di sekolah berperan secara bersama atau saling berkolaborasi atau saling berfungsi satu sama lainnya. Sekolah yang efektif adalah spesifikasi prosedur pengembangan organisasi yang konsisten secara aktual terhadap kebutuhan sekolah. Artinya ya sekolah itu adalah merupakan bagian dari pengembangan organisasi yang secara terus-menerus dan secara real mengelola kebutuhan sekolah. Oke, poin yang selanjutnya itu adalah struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran. Dalam definisi perencanaan, dikatakan bahwa organisasi pendidikan ada di antara lingkungannya dan tertanam di dalamnya. Ini berarti organisasi atau lembaga pendidikan tidak dapat dan tidak dibenarkan berdiri sendiri terlepas dari masyarakat lingkungannya.
Struktur organisasi pendidikan yang pokok ada 2 macam, yaitu sentralisasi dan beberapa bagian masih diselenggarakan secara desentralisasi. Pada umumnya, struktur campuran inilah yang berlaku di kebanyakan negara dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bagi bangsanya. Oke, kita mulai ke struktur sentralisasi. Di negara-negara yang organisasi pendidikan yang dijalankan secara sentral, yakni yang kekuasaan dan tanggung jawabnya dipusatkan pada suatu badan di pusat pemerintahan, maka pemerintah daerah kurang sekali atau sama sekali tidak mengambil bagian dalam administrasi apapun. Segala sesuatu yang mengenai urusan-urusan pendidikan, dari menentukan kebijakan dan perencanaan, penentuan struktur dan syarat-syarat personel, urusan kepegawaian, sampai kepada penyelenggaraan bangunan-bangunan sekolah, penentuan kurikulum, alat-alat pelajaran, soal-soal, dan penyelenggaraan ujian-ujian, semuanya ditentukan dan ditetapkan oleh dan dari pusat. Sedangkan bawahan dan sekolah-sekolah hanya merupakan pelaksana-pelaksana pasif dan tradisional semata-mata. Sesuai dengan sistem sentralisasi dalam organisasi pendidikan ini, kepala sekolah dan guru-guru dalam kekuasaan dan tanggung jawabnya serta dalam prosedur pelaksanaan tugasnya sangat dibatasi oleh peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi dari pusat yang diterimanya melalui hierarki atasannya. Dalam sistem sentralisasi semacam ini, ciri-ciri pokok yang sangat menonjol adalah keharusan adanya uniformitas atau keseragaman yang sempurna bagi seluruh daerah di lingkungan negara itu. Keseragaman itu meliputi hampir semua kegiatan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang setingkat dan sejenis. Nah, yang selanjutnya itu ada struktur desentralisasi. Nah, di negara-negara yang organisasi pendidikannya desentralisasi, pendidikan bukan urusan pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan rakyat setempat. Penyelenggaraan dan pengawasan sekolah-sekolah pun berada sepenuhnya dalam tangan penguasa daerah. Kemudian, pemerintah daerah membagi-bagikan lagi kekuasaannya kepada daerah yang lebih kecil lagi, seperti kabupaten atau kota praja, distrik, kecamatan, dan seterusnya dalam penyelenggaraan dan pembangunan sekolah, sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan masing-masing. Tiap daerah atau wilayah diberi otonomi yang sangat luas, yang meliputi penentuan anggaran biaya, rencana-rencana pendidikan, penentuan personel atau guru, gaji guru pegawai sekolah, buku-buku pelajaran, juga tentang pembangunan, pemakaian, serta pemeliharaan gedung sekolah. Dengan struktur organisasi pendidikan yang dijalankan secara desentralisasi seperti ini, kepala sekolah tidak semata-mata merupakan seorang guru kepala, tetapi seorang pemimpin profesional dengan tanggung jawab yang luas dan langsung terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh sekolahnya. Ia bertanggung jawab langsung terhadap pemerintahan dan masyarakat kawasannya, dan sosial kontrol yang langsung dari pemerintahan dan masyarakat setempat. Hal ini disebabkan karena kepala sekolah dan guru-guru adalah petugas-petugas atau karyawan-karyawan pendidik yang dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh pemerintah daerah setempat. Oke, yang selanjutnya itu ada kinerja organisasi pendidikan. Kinerja organisasi pendidikan ini dapat didefinisikan sebagai sebuah pencapaian hasil atau degree of accomplishment. Hal ini berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, kinerja pendidikan pada hakikatnya merupakan perwujudan dari cara kerja yang baik yang menyangkut kemampuan pendidik di dalam melaksanakan tugas, baik dalam melaksanakan pengendalian mutu maupun pelaksanaan evaluasi dalam program kinerja. Indonesia merupakan salah satu negara yang dewasa ini sedang giat-giatnya membangun. Salah satu sektor penting dalam pembangunan adalah sektor pendidikan. Nah, dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional telah melakukan usaha-usaha perbaikan dalam pencapaian pendidikan yang ada dan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oke, itu udah sedikit materi tentang tata organisasi pendidikan di Indonesia ya. Selanjutnya itu ada, saya akan menjelaskan sedikit tentang
budaya organisasi yang ada di Kemendiknas dan Kemenag Republik Indonesia. Nah, budaya organisasi menurut Indraha dapat diamati sebagai gejala sosial dari level makro dan bisa juga sebagai gejala administratif dari sudut mikro. Dan organisasi adalah input bagi usaha mencapai tujuan. Schwartz dan Davis menyebutkan, budaya adalah suatu kesatuan keyakinan dan harapan yang diberikan oleh keseluruhan anggota organisasi. Keduanya dapat melahirkan norma dan kekuatan penggerak yang membentuk tingkah laku individual dan kelompok dalam organisasi tersebut. Pada dasarnya, budaya organisasi dapat dikatakan sebagai ciri khas dari suatu organisasi, karena setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda. Itu artinya hal tersebut adalah suatu norma dan juga nilai-nilai perilaku yang dipahami serta diterima oleh seluruh anggota organisasi dan juga digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, setelah kita bahas tadi tentang pengertian budaya organisasi, yang pertama saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi di Kemendiknas. Nah, Kemendiknas atau yang sekarang disebut dengan yang Kemendikbudristek adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi, pengelolaan kebudayaan, penelitian, riset, dan pengembangan teknologi. Kementerian ini berada di bawah pertanggungjawaban Presiden yang dipimpin oleh seorang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa setiap organisasi pasti memiliki budayanya masing-masing. Begitupun Kementerian Pendidikan di Indonesia sebagai organisasi negara yang menaungi pendidikan di Indonesia. Nah, ada beberapa profil atribut budaya Kemendiknas RI. Yang pertama yaitu karakteristik organisasi yang dominan. Organisasi Kemendiknas akan memperlakukan seluruh pegawai sebagai mitra strategis dalam upaya pencapaian target organisasi serta melibatkan pemangku kepentingan dalam menyelesaikan pekerjaan kepentingan dalam organisasi. Yang kedua itu adalah kepemimpinan dalam organisasi. Selanjutnya itu adalah manajemen sumber daya manusia, perekat organisasi, penekanan dalam strategi, dan yang terakhir itu adalah kriteria keberhasilan. Nah, selain dari itu, ini adalah budaya organisasi atau disebut tata nilai budaya kerja dari Kemendikbud Republik Indonesia. Yang pertama yaitu memiliki integritas, artinya memiliki keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang kedua yaitu kreatif dan inovatif, artinya Kemendikbud ini harus memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Yang ketiga yaitu adalah inisiatif, yaitu artinya kemampuan seseorang untuk bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Yang keempat yaitu pembelajar, artinya selalu berusaha untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Yang kelima yaitu adalah menjunjung meritokrasi atau menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Yang keenam yaitu adalah terlibat aktif, artinya senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Yang terakhir yaitu adalah tanpa pamrih, itu bekerja dengan tulus, ikhlas, dan penuh dedikasi. Nah, selanjutnya itu adalah budaya organisasi di Kemenag RI. Kemenag atau Kementerian Agama itu adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam rapat besar sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PKI pada tanggal 11 Juli 1945. Nah, dalam rapat tersebut Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama. Pada perkembangan selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik saat ini,
Kementerian Agama terdiri dari 11 unit eselon 1. Ya, dan selanjutnya yang poin yang akan dibahas itu adalah budaya kerja dari Kemenag RI ini. Jadi ada 5 poin budaya kerja Kemenag RI. Yang pertama itu adalah integritas, artinya adanya keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar. Dan yang kedua adalah profesionalitas, artinya bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil yang terbaik. Yang ketiga itu adalah inovasi, menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasikan hal baru yang lebih baik. Yang keempat yaitu tanggung jawab, bekerja secara tuntas dan konsekuen. Dan yang terakhir yaitu adalah keteladanan, artinya menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Oke, mungkin cukup sekian ya, sedikit pembahasan tentang struktur tata organisasi pendidikan nasional dan budaya organisasi yang bisa saya paparkan. Semoga bisa menjadi sumber pembelajaran dan bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.